Apa benar banyak hadis dhaif di dalam Riyadhus Shalihin? Pak, kata-kata banyak ini jangan membuat kita ketakutan baca Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena yang sahihnya jauh lebih banyak. Ya. Yang sahihnya jauh lebih banyak. Mungkin yang dhaifnya itu nggak sampai 1/4 buku, nggak sampai, sedikit sebetulnya. Iya. Maka dari itu jangan gara-gara seperti ini akhirnya kita jadi nggak mau baca Riyadhus Shalihin. Makanya bacanya Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq, sudah ditakhrij hadisnya, ya, supaya kita tahu oh yang sahih, yang dhaif gitu. Ya. Ustadz, saya laki-laki boleh nggak bersalaman dengan istrinya adik? Nggak boleh. Itu namanya ipar. Kata Rasulullah apa? Alhamu al-maut. Ya, ipar itu kematian. Ya, hati-hati. Jadi nggak boleh bersalaman sama dia. Apakah istrinya adik itu termasuk mahram kita? Pak, mahram itu ada 2. Ada mahram sementara, ada mahram selama-lamanya. Mahram sementara artinya orang yang tidak boleh kita nikahi sementara karena adanya sebab. Tapi dia bukan mahram kita dalam artian boleh dipegang, boleh berduaan, nggak boleh. Contohnya istri, kakak, istri, adik, istri orang. Lah iyalah yang kayak orang masa-masa antum mau nikahin sih nggak boleh lah. Ya. Itu mahram sementara. Nah yang mahram beneran yang dalam artian kita boleh memegangnya, boleh berduaan dengannya, ya. Itu mahram yang selama-lamanya. Ya, adik, kakak, ibu, mertua. Mertua antum tuh bakalan jadi mahram selamanya walaupun antum sudah cerai sama istri antum. Misalnya antum punya mertuanya cantik banget, dapat anaknya kok jelek ya. Alah dicerai aja deh anaknya, pengen dapat ibunya nih. Kok nggak bisa? Kalau sudah jadi mertua antum untuk selama-lamanya mahram. Ya. Kalau bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu bacaannya sama atau tidak, Ustaz? Ya. Pada tasyahud awal itu baca salawat dengan lengkap atau Allahumma shalli ala Muhammad, yang bagus itu baca lengkap. Karena dalam satu riwayat yang dari Abu Daud, Rasulullah membaca salawat juga. Ya. Jadi kalau bisa ya bahwa salawat itu dibaca di tahiyat awal dan tahiyat akhir, namun hukumnya tidak wajib. Ya, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir, atas pendapat yang kuat. Ini pendapat yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Alhamdulillah, ana baru kenal manhaj ini. Mudah-mudahan hidayah dari Allah. Ana pernah berbuat zina dulu Ustaz dengan wanita sampai hamil dan kita gugurin. Sampai sekarang masih pacaran dengan anak tapi udah jarang ketemu. Astagfirullah. Anak juga udah ngajak dia ngaji dan awalnya alhamdulillah dia mau ngaji dan pakai jilbab syar'i. Tapi keluarganya dia menentang sampai dia dibilang ISIS. Karena bapaknya suka mabuk-mabukan dan masih pakai dengan dukun. Lalu anak tenangin, dia kasih semangat lagi biar terus bertobat dan ngaji. Kenapa enggak antum lamar aja sih? Lamar aja, kawinin apa? Ya. Kalau memang mau sama-sama mau taubat gitu kan, udah datang aja ke bapaknya. Lamar, bismillah, kawinin jadi istri antum kan? Ya.
Dan sekarang katanya dia nggak kuat, Ustaz. Gak bisa kalau nggak ketemu sama anak. Boleh? Kirain nggak kuat apaan? Nggak kuat, maksudnya nggak kuat kirain apaan? Pokoknya nggak bisa kalau nggak ketemu sama anak. Karena juga kalau pergi haji dengan Ikhwan dia marah-marah katanya. Pikirannya negatif terus. Iya makanya udah datengin aja, lamar, nikahin, selesai itu. Ya. Kalau emang antum juga cinta sama dia cinta sama antum, ya udah, bismillah, tawakal Allah. Allah mudahkan kalau niatnya baik. Iya. Tadi disebutkan sholat yang diajarkan Rasul menghadap kiblat kemudian takbir. Bagaimana hukumnya jika mengucapkan a'udzubillah dengan niat mengurangi gangguan setan? Salah letak, Pak. Ta'awud itu setelah takbiratul ihram, setelah baca istiftah, baru ta'awud, bukan sebelum. Ini kalau listrik konslet. Iya. Jadi ta'awud itu setelah takbiratul Allahu Akbar, kemudian doa istiftah, baru ta'awud. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Berhubungan dengan pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya melakukan sesuatu yang bisa bernilai amal dimulai dengan membaca ta'awud, bismillah, dan hamdalah. Kalau ta'awud itu hanya disyariatkan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Di antaranya juga ketika mau masuk WC. Ya. Demikian pula ketika kita singgah di tempat-tempat yang angker. Demikian pula kalau kita melihat mimpi-mimpi buruk. Demikian pula ketika ada was-was dalam sholat. Itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Adapun bismillah, maka ini ada 3 keadaan sesuai dengan perbuatannya. Yang pertama, perbuatan yang bernilai ibadah. Seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh membaca bismillah kecuali dengan dalil. Ya. Sementara yang ditujukan oleh dalil baca bismillah itu ketika mau wudu. Ketika apalagi mau jima. Ketika mau masuk WC. Ya. Baca bismillah. Ketika mau keluar rumah. Adapun yang kedua yang sifatnya mubah, maka dianjurkan membaca bismillah setiap perbuatan-perbuatan mubah seperti duduk, ya berdiri, berbaring. Kata Rasulullah SAW, la yaqudu ya qaumun maq'adan la yadhkurullaha ta'ala, tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk yang mereka tidak menyebut nama Allah padanya, kecuali akan menjadi kekurangan untuknya pada hari kiamat. Dan tidaklah seseorang berbaring di tempat berbaring dan tidak menyebut nama Allah, kecuali akan menjadi kekurangan pada hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ketika kita duduk, baca bismillah. Ketika kita berbaring, baca bismillah. Itu dianjurkan. Yang ketiga, yang sifatnya dilarang. Kalau itu hukumnya makruh, maka membaca bismillah pun makruh. Kalau itu hukumnya haram, maka membaca bismillah pun hukumnya haram. Ada orang mau merokok, bismillah. Nggak boleh. Ya. Ada orang mau nyanyi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judi. Akhi, kalau ada penyanyi salam dulu sebelum nyanyi. Nggak boleh dijawab kata para ulama. Nggak boleh dijawab salamnya. Karena dia sudah mau mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Doa kafaratul majlis itu dibaca oleh ustadz saja atau semuanya? Semuanya masing-masing yang ada di individu itu. Ya. Karena di akal Islam azakumullah wa iyyakum, terutama si ustadz. Ustadz sangat dianjurkan. Kenapa? Karena yang paling banyak ngomong siapa? Ya ustadz.
Ya. Makanya ikhwata Islam, doa kafaratul majlis itu lafadznya umum, menunjukkan kepada bahwa hendaknya yang membacanya setiap individu-individu yang ada di majlis tersebut. Dan majlis ini pun juga bukan hanya majlis talim, majlis ngobrol masuk. Antum lagi duduk-duduk sama teman, lagi ngobrol sana sini, selesai kita diucapkan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Menggugurkan dosa-dosa yang dalam majlis tersebut. Bahkan kalau bisa ketika kita ngobrol diselingi dengan zikir. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustaz, kalau menghafal hadis kan pengen dapat hadiah, harusnya agar niat karena menghilangkan pengen dapat hadiah gimana ya Ustaz? Cara menghilangkannya. Akhi, hadiah itu hanya motivasi aja. Yang terpenting pahalanya. Ya. Rasulullah mendoakan orang yang menghafalkan hadis. Kata Rasulullah, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia hafalkan, lalu ia pahami, lalu ia sampaikan. Lihat, ya. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan antum ini yang paling utama. Yang pertama ingin mendapatkan doa Rasul. Yang kedua untuk membela agama. Ya, dengan antum hafal hadis-hadis, tahu ini hadis sahih, hadis dhaif. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan, antum tahu ini sahih, ini dhaif. Ya. Sebab kalau nggak begitu susah. Terkadang kita ini mudah banget dibodoh-bodohin, Pak. Ada orang bawa hadis, tinggal dikasih embel-embel riwayat Muslim. Padahal Pak Muslim yang mana kali? Ya. Betul Pak, saya sering mendapatkan tuh di internet. Dia di situ dengan berani mengatakan HR Bukhari dan Muslim. Padahal tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan itu bahaya. Ya. Jangan tertipu dengan HR Bukhari dan Muslim. Yang terpenting adalah kita cross check dulu ke buku aslinya. Ada nggak tuh bener apa enggak? Apalagi orang-orang Syiah itu paling pintar tuh kalau bohong-bohongan gitu. Ya. Banyak terkadang bahkan yang saya sayangkan pun juga sebagian ya aktivis dakwah tertipu juga dengan itu. Seperti ada asar yang mengatakan katanya malaikat maut memandangi wajah kita di setiap 21 menit sekali dan yang lainnya. Mana ada asalnya dalam riwayat yang sahih. Ya. Nah yang seperti ini kita harus waspadai Pak. Jangan hanya sebatas ustadz yang menyampaikan langsung diterima bulat-bulat. Jangan. Periksa. Tanya, Ustadz mohon maaf, riwayat siapa Ustadz? Di buku mana? Saya ingin cross check. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul hati-hati. Iya, hati-hati. Bagaimana kalau niat ingin menghafal Al-Quran tapi di lingkungan sekitar, lingkungan kerja, kuliah dan lain-lain, tidak lepas dari musik terkait perkataan Ibnu Qayyim tadi. Makanya jangan dinikmatin dong musiknya Pak. Makanya kata para ulama apa? Beda antara sebatas mendengar tapi lewat dengan mendengar tapi memperhatikan. Yang dosa itu kalau kita mendengar sambil menikmati, ini yang dosa. Kalau sebatas dengar aja lewat, tidak dosa kata para ulama. Kalau memang kita tidak bisa menghindar dari musik tersebut. Ya. Makanya ketika Ibnu Umar bersama Rasulullah SAW, lalu di perjalanan ya, lalu terdengar suara seruling. Maka Rasulullah pun menutup telinganya. Sementara Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih kedengeran enggak? Iya. Sampai Ibnu Umar mengatakan, sudah tidak terdengar ya Rasul. Bahwa Rasulullah SAW melepasnya. Tapi Rasulullah membiarkan Ibnu Umar. Ya.
Kenapa? Ibnu Umar tidak menikmati, sebatas terdengar begitu saja. Maka yang seperti ini nggak apa-apa. Ya, kalau memang kita sulit untuk menghindarinya. Maka untuk menghafal Quran pada waktu itu ya antum fokus. Karena akhi, untuk menghafal Quran itu harus fokus. Akhi. Kalau antum menghafal Quran tapi juga pikiran bercabang, ya, mau menghafal Quran, yang ini mikirin kerja, ana yakin nggak bisa. Sebab kalau sudah bercabang itu yang susah, ya susah. Bolehkah sholat diniatkan lebih dari 2 rakaat? Nah, nanti insya Allah itu bahas, insya Allah kita akan bahas. Boleh nggak menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah? Itu ada pembahasannya. Sabar aja. Saya ingin menikah. Wow, masya Allah. Saya ta'aruf selama 2 minggu. Bah, lama amat ta'arufnya Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Ya lama-lama tuh ta'aruf 2 minggu. Ya Allah, cacaran nih mah. Dengan izin ayahnya, mau diizinin tetap aja nggak boleh. Namun ia meminta untuk menunggu di tahun depan. Alah, nggak usah lah kalau begitu. Fitnah buat antum. Ya, antum bilang ke dia, saya maunya cepet nih, udah ngebet soalnya. Ya, kalau anti nggak mau, saya mau cari yang lain. Ya, daripada jatuh ke fitnah. Bayangkan 1 tahun antum disuruh nunggu. Sudah begitu antum pasti gatal pengen hubungan sama dia. Ya, tadinya mungkin SMS-an, lama-lama janjian dong. Iya, ngapain? Nanti kita yuk. Gila. Alasannya itu loh, setannya pinter loh. Tadinya saling menasihatin. Mas nanya dong. Gila. Mulai deh kata sayang keluar, ya saya, ya. Lama-lama, zina hati, ya, zina pikiran, ya daripada begitu, mendingan juga antum tegas, harus tegas. Seorang laki-laki itu harus punya nilai mahal, ya tegas. Soalnya sekarang tuh laki-laki jarang, akhi, ya perempuan yang kasihan. Bilangin, kalau anti nggak mau cepat-cepat, anak akan cari yang lain. Karena anak ingin menyelamatkan hati anak, ingin menyelamatkan agama anak. Alhamdulillah banyak kok akhwat di luar yang lebih banyak. Insya Allah lebih cantik, ya. Asal jangan nyari yang ganteng. Wah, kalian lihat ya. Cuma pakai wajahnya ganteng, nyarinya ganteng. Banyak orang yang berkata mencari ridho Allah saat melakukan ibadah. Betulkah itu Ustadz? Betul memang. Kita harus mencari ridho Allah dan mengharapkan ridho Allah. Ya, terus mencari apa lagi? Ya, karena itu ibadah kita berusaha untuk mengharapkan keridhaan Allah saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas dan mengharapkan wajahnya saja. Ya. Kalau baju wanita muslim kan sering menyapu ke lantai. Bagaimana cara membersihkannya kalau terkena kotoran? Kan dibersihkan oleh bagian yang suci setelah itu. Ada seorang sahabat nanya sama begini, ya Rasulullah, saya ini panjang dan saya suka melewati tempat yang najis. Kata Rasulullah apa? Yutahhiruhu ma ba'dah. Akan disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Ya, sudah cukup gitu. Ustadz, kalau kita habis kajian bid'ah, terus kita kajian sunnah, udah gitu kita disebut dapat hidayah dari Allah. Apa betul ya? Yang betul Pak. Ya. Nikmat hidayah sunnah itu tak bisa dinilai apapun Pak. Makanya Imam Ahmad ketika mendengar mengatakan ada orang berkata, Alhamdulillah
alladzi hadana ilal Islam. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam. Kata Imam Ahmad apa? Dan sunnah. Ada orang berkata kepada Imam Ahmad, "Hai Abu Abdillah, aku melihat kalau ada orang yang meninggal di atas sunnah, Masya Allah bagus." Kata Imam Ahmad, bahkan dia wafat di atas segala kebaikan. Makanya, ya akhi, kalau antum diberikan hidayah ngaji ke sunnah, itu nikmat besar, akhi, nikmat besar. Karena sunnah itu safinatun Nuh, kata para ulama. Sebagaikan apa? Perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang naik, dia selamat. Siapa yang tidak mau naik, dia akan celaka. Ya. Bagaimana jika kita punya guru yang terkadang menyindir kesalahan muridnya di depan murid-murid yang lain? Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya ini akhlak yang kurang bagus. Tapi kalau memang itu memang manfaat, dalam artian, ya, kalau itu diberitahu untuk kemaslahatan umum supaya orang itu tidak jatuh kepada perbuatan yang sama, silahkan. Tapi kalau kira-kira orang yang disindir itu bisa sakit hati, lebih baik jangan. Karena seorang guru itu harusnya yang pertama berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai sifat rahmat kepada murid-muridnya. Yang kedua, jangan sampai guru itu menjadi sebab muridnya itu lari dari kebenaran. Iya. Gak masalah kalau misalnya memang itu sifatnya harus diingatkan di depan umum karena memang ini dikhawatirkan banyak orang yang jatuh misalnya. Gak masalah. Rasulullah pernah mengirim seseorang untuk mengambil zakat. Kemudian orang ini pulang sampai di kota Madinah, dia berkata begini, "Ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya." Maka Rasulullah pun mendengar itu marah. Beliau pun naik mimbar dan berkata, "Ada apa? Orang yang aku utus itu ternyata ia pulang mengatakan begini dan begitu. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya untuk melihat apakah dia diberikan hadiah atau tidak? Kenapa di sini Rasulullah memperingatkannya secara umum? Supaya menjadi peringatan untuk sahabat-sahabat yang lain kalau mereka diutus untuk sebagai pengambil sedekah, jangan sampai seperti itu. Kalau memang ada maslahat umum, silahkan. Dan itu dibutuhkan. Tapi kalau tidak, jangan. Lebih baik guru itu datang, panggil muridnya baik-baik, nasihati antara dia dengan muridnya tentang kesalahan tersebut. Supaya apa? Ya, karena itulah makna nasihat. Kata para ulama, nasihat itu adalah engkau memberikan nasihat antara dia dengan dia saja. Adapun engkau memberikan nasihat di depan halayak umum, maka itu bukan nasihat, tapi itu namanya ya memburuk-burukan. Maka ini ya, ya, memberikan atau menyindir seseorang di depan umum itu boleh kalau ada maslahat yang lebih besar, silahkan. Tapi kalau dikhawatirkan orang yang disindirnya ini malah lari dari kebenaran, ini berarti dia sudah membantu syaitan untuk menyesatkan saudaranya. Ini gak bagus. Makanya harus melihat maslahat dan mafsadatnya, bagus atau tidak. Iya, supaya kita ya tidak termasuk orang-orang seperti itu. Iya, tapi terkadang guru tidak ada niat menyindir. Sebatas dia menyampaikan suatu ilmu, tapi rupanya si murid ada yang merasa tersindir gitu. Padahal si guru nggak ada niat untuk menyindir. Maka yang seperti ini guru nggak bisa disalahkan. Karena kewajiban guru untuk menyampaikan ilmu. Ya, kewajiban guru untuk memberikan nasihat yang baik. Kalau ternyata ada yang kesindirnya harusnya berpikir, alhamdulillah saya diingatkan. Ya. Demikian seharusnya. Wanita umurnya 50 tahun.
ingin pergi haji tapi tidak ada mahram. Apa benar seorang wanita yang sudah umur 50 tahun bisa memahramkan dirinya sendiri? Mana ada memahramkan diri sendiri, Pak? Ini syariat siapa ya, Pak ya? Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang wanita yang pergi safar sendirian di saat aman. Kalau di saat tidak aman, seluruh sepakat nggak boleh. Tapi kalau dia safar sendirian dan aman, ya, bersama perempuan-perempuan lain dan aman dari fitnah, jumhur mengatakan boleh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Alasannya karena tujuan mahram itu untuk memberikan keamanan, dan di sini sudah terpenuhi keamanan walaupun tanpa mahram, sehingga diperbolehkan. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dalilnya hadis, tidak boleh seorang wanita pergi sendirian tanpa mahram sejauh sehari semalam. Ini mutlak, baik aman maupun tidak aman, kata mereka. Buktinya ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan ikut perang. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu hajilah bersama istrimu, gak perlu kamu ikut perang. Sementara ikut perang hukumnya wajib buat dia. Ternyata Rasulullah membatalkan kewajiban ikut perang demi untuk mengikuti istrinya haji. Dan ini pendapat yang dibela oleh Siddiq Hasan Khan dan banyak ulama lain, termasuk diantaranya Syekh Albani, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Dan kepada pendapat kedua ini saya condong. Nah, sekarang 50 tahun batasannya nggak bisa, Pak. Karena orang Indonesia itu 50 tahun terkadang masih kinclong loh, Pak. Ya, masih ini gitu loh, masih cantik, masih ini. Nggak kayak memang kalau di Saudi mungkin 50 tahun udah gimana gitu. Kalau tergantung keadaan orang, kalau nenek 50 tahun tapi udah peot, keriput, udah jelek gitu, ngelihatnya juga udah gak nafsu, ya silakan aja. Ya. Tapi tetap hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Nah, saya mau haji, Ustaz, nggak punya mahram masalahnya. Sementara haji itu kan wajib. Ya, memang dalam hal ini seperti Imam Syafi'i mengatakan kalau memang dia tidak punya mahram sama sekali, maka silakan haji sendiri, tapi bersama kelompongan wanita yang dipercaya, dan di situ dia aman. Syaratnya kembali ke situ, aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, silakan. Kalau kita mengetahui sebuah atau suatu perbuatan zalim dan sudah berusaha mengingatkannya, tapi tidak mempan, apa yang harus kita lakukan? Itulah Pak, kalau kita ingin menasihati orang, kita juga harus siap untuk ditolak orang. Kita ketika menasihati orang, tapi jiwa kita maunya diterima sama orang, sulit. Pasti akan mudah putus asa. Makanya kalau kita ingin menasihati ini orang berbuat zalim, saya harus nasihati. Bisa saja nasihat kita diterima, bisa saja nasihat kita ditolak. Dari dua kemungkinan itu kita harus siap. Ya. Kalau ternyata kemungkinan kita nasihati dia menolak, mungkin kita harus berpikir cara yang lebih baik untuk dia. Dahulu saja para nabi ketika menasihati kaumnya tak bosan-bosan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, menasihati kaumnya, terus mendakwahi mereka 950 tahun, tak ada henti-hentinya. Kita baru berapa tahun? Kita terkadang baru nasihati sekali dua kali itu udah ngeluh. Sementara Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, masya Allah, sabar sekali. Maka dari itulah, ya, yang penting adalah, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan nasihat. Itu. Adapun hasil serahkan kepada Allah. Karena yang memberikan hidayah siapa? Ya Allah, bukan kita. Rasulullah SAW saja bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kewajiban kita adalah ya udah kita nasihati dia, kita ajak dia. Kalau ternyata nggak mau, ya kita pikirkan cara lain
mungkin ada cara lain yang bisa untuk mengingatkan dan menasihati dia. Apa parameter dan pada kondisi bagaimana kita dikatakan telah berjihad melawan hawa nafsu dan setan? Akhi, berjihad melawan hawa nafsu dan setan sudah saya sebutkan tadi. Pertama, jihad melawan hawa nafsu itu seumur hidup. Karena setiap manusia punya hawa nafsu tidak? Punya. Setiap manusia punya hawa nafsu. Berarti jihad melawan hawa nafsu itu seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Dan jihad melawan setan pun selama kita masih hidup, setan akan terus mengganggu. Bukankah iblis sudah bersumpah untuk menggoda manusia? Iya. Iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Latih Pak, jihad melawan hawa nafsu dan setan itu harus terus setiap hari, setiap detik, setiap menit. Apalagi yang namanya setan, yang namanya iblis itu kan lebih pengalaman dari kita, Pak. Iya enggak? Iblis itu sudah berumur berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun juga. Semenjak Nabi Adam belum diciptakan saja iblis sudah ada. Berarti pengalaman iblis jauh lebih hebat daripada kita. Iya. Maka dari itulah kita wajib untuk mempelajari tentang bagaimana sih cara iblis menyesatkan manusia. Al-Quran sudah menjelaskan. Makanya sudah saya sebutkan tadi ya, berjihad melawan hawa nafsu, caranya dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Berjihad melawan setan caranya dengan mempelajari hakikat daripada langkah-langkah setan. Apa sih langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia? Itu tentunya pada pembahasan yang khusus, Pak. Ya, apa langkah setan? Para ulama sudah menjeburkan langkah-langkahnya, pintu-pintunya dan yang lainnya. Kata Islam, azakumullah. Ustaz, saya pernah mendengar hadis yang intinya jika kita berada satu jalan dengan orang kafir, hendaklah kita mempersempit jalannya. Benar nggak tuh hadis? Hadis itu sahih tapi jangan dipahami sembarangan, kata Syekh Utsaimin. Ya. Ada orang sembarangan memahami hadis itu, ketemu orang kafir dipepetin. Bukan seperti itu pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Ya. Tapi hendaknya seorang muslim itu mulia di hadapan orang non-muslim. Jangan menghinakan diri di hadapan orang non-muslim. Kalau kita berjalan berpapasan dengan orang non-muslim, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan kita yang nyingkir, biar dia yang nyingkir. Maksudnya begitu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau itu pun juga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya jangan, kata para ulama. Tetap kembali kepada pertimbangan maslahat dan mudarat. Itu penting sekali ya akal Islam, azakumullah. Nah inilah ya akhi, salah satu fenomena ketika memahami hadis dengan pemahaman yang salah. Akibatnya orang-orang selain muslim akan menganggap kok Islam seperti itu banget sih, gak punya akhlak dan yang lainnya. Tentu tidak demikian. Bagaimana cara menenangkan diri kita bila dicela dengan sebutan teroris? Banyak teman dan anak saya sendiri disebut teroris karena pakaian yang kami kenakan tertutup. Iya, memang sih yang namanya manusia pasti nggak mau dituduh macam-macam. Kalau bapak disebut maling, bapak pasti marah. Maling, marah pak. Apalagi disebut teroris, teroris, marah. Tapi gimana lagi? Yang jelas teroris itu ada nggak pada diri kita? Tidak ada. Yang namanya teroris itu Pak pasti tidak akan memperlihatkan jati dirinya. Yang namanya teroris tidak akan memperlihatkan jati dirinya. Masa teroris memperlihatkan jati dirinya? Nih saya teroris. Mana ada? Nggak ada. Ya. Makanya ya akal Islam, azakumullah, kalau kita memperlihatkan Islam, misalnya seorang wanita berusaha memakai jilbab yang rapi, ya ternyata dituduh teroris gara-gara pakai jilbab, udah biarin.
Dulu saja Rasulullah SAW ketika berdakwah disebut dukun. Rasulullah disebut dukun, Pak. Itu Rasulullah, apalagi kita. Sabar. Insya Allah kalau kita hadapi dengan sabar, itu pahala buat kita. Iya, itu pahala buat kita. Itu justru kesempatan kita bisa mendapatkan pahala semakin lebih besar lagi. Setiap ada orang yang menuduh teroris ISIS padahal kita enggak, ya sudah, kita sabar, pahalanya dapat lagi, pahalanya dapat lagi. Sekarang menjadi pertanyaan kita benar nggak ISIS teroris? Kalau memang kita teroris ya berarti kena. Tapi kalau kita merasa saya bukan teroris, saya bukan ISIS, ya. Kalau kita mau menjelaskan saja, maaf ya, situ nuduh saya teroris, kenapa? Oh, kamu pakai pakaiannya begini, ini pakaian Islam. Silahkan. Sebatas menjelaskan saja. Adapun sampai marah-marah, berantem, semakin dia yakin tuh teroris. Sabar, Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita mempunyai sifat apa? Halim. Halim itu artinya kekuatan untuk bisa menahan emosi. Rasulullah memuji seorang sahabat. Rasulullah bersabda apa? Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua perangai yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sifat halim, yang kedua sifat sabar. Apa? Anah. Halim itu menahan emosi, anah itu tidak tergesa-gesa mengambil sikap, tapi memandang jauh ke depan. Apa sih bedanya terorisme dan radikalisme? Setiap radikal apa disebut teroris? Kayaknya enggak. Dan setiap teroris biasanya bersikap radikal. Tapi terkadang teroris juga orangnya diam-diam, ya, untuk menghancurkan. Pasti dia akan bersikap radikal, tapi teroris mungkin sifatnya lebih lembut supaya nggak ketahuan gerakannya. Sedangkan orang radikal ya radikal aja, keras-kerasan sudah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kedua-duanya tidak disukai oleh Islam. Islam tidak suka sikap radikal, tidak. Islam menganjurkan sikap lemah lembut, ya. Sudah saya sebutkan tadi dalil-dalilnya bagaimana Islam menganjurkan kita bersikap lemah lembut kepada tetangga, bahkan kepada pemimpin lemah lembut. Bahkan tata cara menasihati pemimpin pun harus lembut. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, radikal, sikap keras, sikap ekstrim tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi ya akhi azakumullah, sekali lagi, terkadang ada sikap-sikap yang dianggap oleh orang radikal, tapi menurut Islam itu bukan radikal. Contoh misalnya, ketika kita menjelaskan kepada manusia ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Nah, orang yang terkena, misalnya orang yang melakukan yang salah tersebut tersinggung, akhirnya menuduh orang yang mengatakan salah itu, kamu tuh radikalis. Terkadang muncul istilah seperti itu. Ketika kita menjelaskan ini hak, ini batil, ini salah, ini benar, ini kesalahan, dalilnya begini. Rupanya ada orang yang melakukan kesalahan tersinggung. Kemudian dia menuduh orang yang mengkritiknya sebagai apa? Radikal. Bisa terjadi. Maka seperti ini tidak disebut radikal. Kenapa? Karena menjelaskan kebenaran itu perkara yang harus ilmiah, segala sesuatu ilmiah, Pak. Dalam masalah dunia saja ada orang benar, ada orang salah. Pasti di dunia itu selalu tidak lepas dari benar salah kan gitu. Ketika kita menjelaskan ini salah, ini benar, kemudian orang yang berbuat salah kemudian tersinggung, kemudian menuduh kita sebagai orang radikal, yaitu bukan pada tempatnya berarti. Bukan pada tempatnya. Makanya akhi, ketika kita menjelaskan ini Al-Quran, ini hadis, ini dalil, ini hak, ini batil, ini yang diridhoi oleh Allah, ini tidak diridhoi oleh Allah, itu adalah sikap yang harus diambil. Kenapa? Karena menjelaskan kebenaran kepada manusia diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Allah.
Apa disebut khawarij? Jika ada orang yang mengingatkan penguasa saat ini, cara mengingatkannya seperti apa, Pak? Karena kan cara mengingatkan itu telah dianjurkan dan dibimbing oleh Rasulullah. Caranya gimana? Cara mengingatkan bukan dengan cara yang keras, kekerasan dan yang lainnya, tidak. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, ayatnya, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun, mengingatkan Fir'aun. Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan dan ucapkan kepada Fir'aun. Fir'aun muslim bukan? Hah? Muslim bukan, Pak? Bukan muslim. Itu Fir'aun tuh kejam loh, Pak, membunuhi anak-anak. Tapi ternyata Rasulullah, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah, lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Subhanallah. Tidakkah kita berusaha mencontoh yang Allah Subhanahu sebutkan kepada kita? Sekarang saya mau tanya sama antum. Menurut antum lebih baik mana penguasa sekarang dengan Fir'aun? Yang sekarang dong. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum lebih baik atau Nabi Musa yang lebih baik? Hah? Antum yang lebih baik atau antum yang lebih baik dari Nabi Musa? Kalau antum berkata saya lebih baik dari Nabi Musa, antum diragukan keislamannya. Nabi Musa datang kepada Fir'aun, ternyata menasihatinya luar biasa. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau cara mengingatkannya benar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya jelas bagus itu. Tapi kalau caranya dengan cara-cara mengangkat senjata dan yang lainnya dengan alasan mengingatkan pemimpin, bukan seperti itu Islam caranya. Ya. Pahami itu baik-baik ya akhir Islam, azakumullah. Bagaimana yang disebut dengan durhaka kepada Allah? Durhaka kepada Allah itu tidak menaati Allah dan tidak menjauhi larangannya. Allah ada perintah, perintah sholat, perintah zakat, puasa, haji. Allah melarang syirik, berzina, berjudi. Nah kemudian kita melanggar perintahnya, ya, tidak mau melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya, itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembuhkan pemikiran masyarakat tentang Islamfobia? Apalagi dengan melihat perempuan dengan jilbab yang lebar dan panjang. Ya, sudah saya sebutkan, kewajiban kita sabar dan terus memperlihatkan akhlakul karimah. Sabar dan terus memperlihatkan akhlak yang baik. Tidak mungkin antum minta ke semua masyarakat, "Hai masyarakat, udah jangan tuduh saya." Gak mungkin, Pak. Jalan terus, tawakal ala Allah, minta kepada Allah kesabaran, kekuatan. Insya Allah itu semakin membesarkan pahala antum-antum. Ya, bismillah. Suami saya sedang kena guna-guna wanita lain. Waduh. Gimana nih? Ini di sini banyak ustadz ini, masya Allah. Datang aja ke ustadznya, minta nasihat. Ustadz, suami saya diguna-guna nih, gimana? Barangkali ustadznya bisa meruqyah. Ya. Ustaz, ada hadis barang siapa yang tidak ada dalam hatinya keinginan untuk mati syahid, lalu ia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Hadis ini sahih. Artinya kata para ulama bahwa setiap muslim harus ada keinginan untuk memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Adapun kalau memang tidak ada jihad yang syar'i, kita tetap tidak boleh melakukan sikap-sikap yang kita atasnamakan jihad ternyata tidak syar'i, nggak boleh.
Tapi nanti kalau qadarullah misalnya ada jihad yang syar'i, kita tetap ada niat ingin ya ikut serta. Kalau memang ada, tapi ingat jihadnya jihad yang betul-betul syar'i, yang telah disebutkan oleh para ulama syarat-syaratnya dan yang lain-lain. Tentu ya, mungkin antum pengen tahu bagaimana sih jihad yang syar'i dan bagaimana, itu panjang pembahasannya. Ustadz di sini, alhamdulillah di sini ada Ustadz Al-Rafiq, ada Ustadz ya, yang lebih mumpuni dari saya. Mereka kakak-kakak kelas saya semuanya. Makanya dari tadi saya grogi. Di sini ada kakak kelas saya semua di sini. Senior saya semua itu, Pak. Jadinya saya grogi dari tadi. Banyak yang bilang Syiah bukan Islam. Ini perkataan yang salah memutlakan seperti itu. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah yang lain, tidak sama. Makanya di zaman dahulu ada perawi-perawi Syiah hadis ada. Dikafirkan tidak. Contoh misalnya Aban bin Taghlib, Syi'iyun Ghali, ia orang Syiah yang ekstrim. Lakinnahu saduq, tapi orangnya sangat jujur sekali. Falana riwayatu, untuk kita riwayatnya, wa alai bid'atu, dan buat dia kesesatannya. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Makanya sebuah kesalahan ketika mengatakan Syiah kafir, non muslim, salah. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada juga yang memang dikafirkan oleh para ulama, seperti orang-orang yang mengatakan para sahabat semua kafir. Al-Quran yang ada di kita ini bukan Al-Quran yang sudah tidak asli. Lalu kemudian mereka mengatakan ya bahwa Aisyah itu pelacur, bahwasanya malaikat Jibril salah alamat, harusnya kepada Ali, jadi kepada Nabi Muhammad. Kalau yang seperti ini kata para ulama betul, dia sudah keluar dari Islam. Tapi kemudian untuk menghukumi semua Syiah itu sama, jangan dulu. Tidak semua Syiah sama. Ya, tingkatan kesesatan mereka bertingkat-tingkat. Ya, yang mana yang sudah disesatkan oleh para ulama ini tentunya pembahasan tersendiri. Ustadz-ustadz di sinilah yang lebih kapasitasnya, insyaallah. Apa yang harus kita lakukan seandainya ada tanda-tanda yang mencurigakan dari masyarakat yang menjurus ke terorisme atau pendidikan radikalis? Pertama, kita harus tabayyun. Jangan mudah menuduh orang dua. Karena menuduh seorang muslim itu berat di mata Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, periksa dulu dengan teliti. Kalau setelah diperiksa dengan teliti benar pemikirannya teroris, pemikirannya radikalis, nasihati. Harus ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya. Kalau kita sendiri yang kurang bisa menasihati, coba kita panggil ulama. Ya, biar ulama yang menasihati mereka supaya mereka lurus kepada jalan kebenaran. Kalau ternyata tidak mau juga dan sangat berbahaya untuk keutuhan negara ini, laporkan kepada yang berwajib. Ini pemikirannya berbahaya. Ya, karena mereka yang lebih berhak untuk mensikapi mereka. Adapun kita, apa kemampuan kita? Ya. Apakah para pejuang kemerdekaan seperti Imam Bonjol, Teguh Umar yang mereka itu beragama Islam, lalu mati, mereka disebut mati syahid? Insya Allah. Karena mereka mempertahankan negeri kita dari rongrongan orang-orang yang ingin menjajah. Iya. Insya Allah mereka orang-orang yang mati syahid biidznillah. Walaupun kita tidak tahu, kita hanya sebatas mengatakan insya Allah, mudah-mudahan. Tapi untuk memastikan kita tidak berani. Karena kita tidak tahu mereka mati di atas seperti apa, kita tidak tahu. Iya.
Bagaimana hukum demo dalam Islam? Kalau saya tidak setuju dengan hukum demo dalam Islam. Kenapa? Karena pertama, demo bukan dari Islam. Demonstrasi bukan dari Islam. Yang kedua, bertentangan dengan hadis-hadis yang menganjurkan kita sabar terhadap pemimpin. Yang ketiga, bertentangan dengan hadis-hadis yang menganjurkan kita menasihati pemimpin tidak terang-terangan. Kata Rasulullah, man arada an yansalli di sultan fala yuti alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di depan rakyatnya, tapi nasihatilah secara rahasia, dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya. Sedangkan demonstrasi terang-terangan, dan itu bisa menjatuhkan wibawa seorang pemimpin. Sementara kewibawaan seorang pemimpin dalam Islam harus dipelihara. Ya. Maka tentu kita berusaha untuk mencari jalan yang paling baik untuk menasihati pemimpin, Pak. Maka saya katakan bahwa demonstrasi saya tidak setuju. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi. Wallahu a'lam. Apakah disamakan terorisme dengan para koruptor? Sama sebetulnya. Merugikan juga. Koruptor itu kan merugikan negara. Uang negara diambilin terus, Pak. Ya, sangat merugikan negara. Maka kalau dikatakan teroris mereka, ya saya katakan teroris mereka itu. Mereka mengambil uang negeri, mengambil hak rakyat, bahkan ya mengambil harta manusia dengan cara yang sangat batil sekali. Maka dari itulah ya akhwat Islam pun juga ya sangat memerangi yang namanya korupsi itu. Korupsi bukan dari Islam. Bunuh diri itu kekal di neraka, apa benar ada dalilnya? Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa orang yang bunuh diri itu tidak akan kekal di neraka. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang bunuh diri akan terus-menerus dilakukan seperti itu di neraka. Siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka dia akan menusuk-nusuk dirinya di dalam api neraka. Terus menerus. Itu bagi mereka yang menganggap halal. Adapun kalau dia tidak menganggapnya halal, tapi karena mengikuti hawa nafsunya atau yang lainnya, maka yang seperti ini tidak akan kekal dalam api neraka selama ia mati di atas Islam. Ya, Allahu a'lam. Apakah kita harus tinggal diam begitu saja para pemimpin kita yang zalim semakin merajalela? Kita tidak tinggal diam, tapi mohon maaf caranya yang aslah, yang lebih maslahat. Bukan dengan cara arogan, bukan dengan cara radikal, tidak. Yang kita pikirkan bagaimana menasihati mereka, pemimpin yang zalim itu dengan sebaik-baik mungkin. Iya. Kalau sudah kita berusaha nasihati ternyata ia tidak mau dengar juga, ya sudah, yang jelas kita tidak boleh melakukan sikap-sikap yang merugikan. Jangan. Makanya Rasulullah mengatakan man arada an yansah li sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati pemimpin jangan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadi wal yakhlubi fa in qabila wa illa faqad adda alladhi alaihi. Hendaklah ia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau ia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau ditolak, kata Rasulullah, berarti kita sudah melaksanakan tugas. Sampai situ. Maksudnya kita jangan melakukan sikap-sikap yang merugikan kaum muslimin itu sendiri. Ikhwata Islam, azakumullah. Demikianlah ya akhi, bahwasanya Islam adalah agama yang betul-betul ya akhi, ya, menganjurkan kepada kedamaian, kesejahteraan, ya. Dan bahwasanya Islam bukan agama terorisme, bukan agama yang selalu didengungkan oleh sebagian orang, agama yang menyeramkan, agama yang suka perang dan yang lainnya.
Itu semuanya hakikatnya adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat